Hai guys, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini bakal review film yang lagi hype banget. Dan kebetulan bintang utamanya ternyata mantannya bos Mimin. Jadi ngarep banget. Oke, tanpa berlama-lama, seperti bonus tahunan yang ternyata masih lama, yuk kita mulai bahas film terbaru dari Jagat Bumi Langit yang satu ini guys. Apalagi kalau bukan Sri Asih. Film ini adalah tentang sosok seorang wanita muda yang menjadi pahlawan dan sulit mengendalikan amarahnya, sekaligus tentang seorang polisi idealis yang tersiksa dengan kebobrokan dan ketidakberdayaan menanggulangi ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Dan di sini juga kamu akan menemukan tokoh antagonis ambisius yang berusaha menjalankan skema jahatnya dalam kesenyapan tanpa menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan bidak untuk skala yang jauh lebih besar dan matang. Plotnya sih menarik ya, dan dalam beberapa sudut pandang sih ini lumayan relate sama kehidupan kita. Nggak hanya di Indonesia, di negara lain pun sepertinya sama aja. Oke, so selamat datang di Jakarta, di mana para tokoh kejahatan dan kebaikan tengah saling menyusun kekuatan secara diam-diam untuk persiapan perang besar mereka yang sudah bermula sejak berabad-abad yang lalu. Buat kamu yang belum tahu, film Sri Asih merupakan film alias kepingan kedua dari jagat sinema Bumi Langit pasca Gundala sebagai film superhero pertamanya. Film garapan UPI ini menjadi kali kedua tokoh Sri Asih hadir di layar lebar dan akan menyoroti perihal lebih dalam lagi mengenai perihal sosok superhero perempuan. Karakter ini sudah muncul untuk perkenalan sekilasnya di film Gundala. Film Sri Asih kali ini disutradarai oleh UPI dengan dukungan sederet nama besar yang sudah tidak asing lagi deh kayaknya di kancah perfilman nasional, yakni Surya Saputra, Reza Rahardian, Aryo Bayu, Christine Hakim, Dimas Anggara, Jeffrey Nicole, dan masih banyak lagi. Sementara peran sang tokoh utama dipercayakan pada Pevita Pierce, kembaran Mimin. Seperti halnya sebuah kisah origin superhero, pembukaan kisah ini adalah perkenalan seorang karakter yang belum menyadari potensi kekuatannya. Agak klasik sih guys. Dalam Sri Asih diceritakan seorang gadis bernama Alana terpaksa menjadi penghuni panti asuhan setelah sebuah peristiwa dahsyat membuatnya terpisah dari ayah dan ibu kandungnya sejak ia lahir. Alana kemudian diadopsi oleh seorang wanita bernama Sarita. Bukan Sarita yang viral waktu itu ya guys. Di bawah asuhan Sarita, Alana tumbuh menjadi seorang petarung bela diri yang tangguh guna mengendalikan nafsu amarah misterius yang terus menghantuinya sejak kecil. Ketangguhan Alana memancing rasa penasaran Mateo, pemuda kaya berandalan, putra tunggal seorang pria ambisius bernama Prayogo. Sebuah pertarungan rekayasa yang tidak berjalan sesuai kesepakatan kemudian menjadi awal konfrontasi antara Alana dan Prayogo serta para kaki tangannya yang membawa Alana pada takdir hidupnya, yakni bahwa dirinya adalah titisan berikutnya dari Dewi Asih. Wih, udah kayak penyanyi Indonesia aja Dewi-Dewi. Lanjut, tokoh pelindung bumi yang terus berinkarnasi guna mencegah ancaman kejahatan besar yang berusaha bangkit. Ancaman apakah itu? Tonton buruan filmnya sebelum turun layar guys. By the way, walau punya rentangan waktu kehadiran 3 tahun sejak jagat sinema Bumi Langit memulai garis startnya, tak bisa dihindari bahwa antisipasi dan eskalasi merupakan kata kunci yang lekat membayangi film garapan UPI ini. Belum lagi keputusan mendadak pengunduran hingga mencapai kurang lebih 1 bulan dari tanggal rilis yang telah ditetapkan akibat kendala teknis menjelang pemutaran terbatas perdananya. Jadinya banyak yang khawatir karena tanggal rilis baru ini menempatkan film Sri Asih harus bersaing dengan 2 judul film superhero lainnya yang punya skala lebih besar. Apakah Sri Asih punya amunisi cukup untuk mengimbangi situasi yang notabene terlihat tidak menguntungkan ini? Setelah selesai menyaksikan film berdurasi 135 menit ini, tim jagat sinema Bumi Langit ternyata belajar banyak dari Gundala, dan ini penting untuk masa depan jagat film superhero lokal sih. Kenapa sih Mimin cowok tuh kalau bikin ini tuh gak ada titik komanya, ya Allah. Buktinya dari segi pemaparan storyline-nya, Sri Asih disajikan lebih rapih dari film pendahulunya, seperti khasnya film superhero modern pada umumnya yang memadukan antara drama dan aksi. Sri Asih menyatukan 2 unsur tersebut dengan imbang. Tim skrip yang di dalamnya juga berisikan Joko Anwar juga berhasil menambahkan bobot tersendiri dari penceritaan yang dihadirkannya, dengan beberapa twist yang cukup efektif berkenaan dengan pakem karakternya, yang mana pihak kreator mengambil jalur yang kurang lazim. Di luar dugaan, penuangan nuansa khas Indonesia yang memang melatari karakter Sri Asih ternyata dapat tersaji dengan baik, dan untuk porsi actionnya seperti layaknya daya tarik utama film superhero pada umumnya, penonton akan termanjakan dengan banyak adegan aksi yang memukau. Juga dengan efek CGI yang kali ini lumayan oke dan cukup clean menurut kami, gak kasar seperti Gundala. Emang sih CGI-nya masih didapati beberapa kelemahan, namun overall sudah oke banget lah. Jangan dibandingin sama CGI film superhero luar negeri ya guys, masih jauh lah kualitasnya. Tapi jujur sih ada beberapa kekurangan yang bisa kami rasakan di film ini, diantaranya beberapa jump scene yang terasa janggal dan juga awal kisahnya terasa sedikit lambat, serta unsur latar belakang komposisi musiknya yang kurang efektif memberi nyawa di beberapa adegan. Setidaknya ada 2 hal yang cukup mengganggu. Untungnya di paruh kedua berjalan lebih menarik seiring penuangan kisah yang mulai mengarah lebih sederhana dan kepingan puzzle misteri di awal mulai terungkap. Begitupun dengan jumlah jokes yang hadir satu persatu, dan yang paling ganggu mungkin beberapa dialog yang agak cring-cring kalau kata milenial sekarang sih. Semoga bisa diperbaiki di film selanjutnya di jagat ini deh. Rating dari kita yaitu 7/10. Oke guys, sekian dulu review dari kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Bye-bye.